Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang alhamdulillah kita sudah bermalam di camp pertama. Jadi di camp pertama ini tempatnya adalah di samping Kucuk Gol ya, atau danau kecil di Gunung Kaskar. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke kakaknya yaitu danau besar Buyuk Gol. Jadi sebenarnya konsep kita kemarin itu kita langsung ke sana, tapi ternyata waktu tidak memungkinkan ya karena sudah terlalu malam. Jadi kita memutuskan untuk ngecamp di sini, dan untuk trek selanjutnya yang akan kita hadapi adalah pegunungan salju. Lihat. Jadi selanjutnya kita bakal melewati pasir dan batu untuk menyampai ke Buyuk Gol. Dan untuk footage pendakian ke semalam nggak direkam karena teman-teman harus lihat. Nanti mungkin bakal kita kasih lihat. Treknya itu bener-bener merangkak, guys. Jadi kita ditipu 3 tebing. Jadi Katskarda ini sangat-sangat memberikan keputusasaan bagi para pendaki ya, menurut saya. Karena jadi sebelum naik sampai sini kita tuh harus melewati 3 tebing, yang mana setiap tebingnya itu sangat curam. Jadi kita harus ngerangkak buat sampai atas. Dan setiap sampai atas kita berharap itu landai gitu. Dan ternyata nggak ada landai sama sekali. Karena kamu ngejelasin nih semalam, mungkin footage kita tentang pendakian itu sedikit karena memang sangat berat dan capek. Dan memang capek banget. Pokoknya Kaskar ini seorang ganteng loh. Bukan untuk pemula lah ya. Bukan untuk pemula, sumpah. Pemula kesini nggak bakal mau naik gunung lagi. Bisa dilihat trek yang sudah kita lewati semalam. Saya lihat sejauh mata memandang, di situ terlihat seperti jurang, tapi kita sebelumnya melewati itu gitu. Jadi ada cekungan seperti itu sekitar 3 sampai 3 cekungan lah sepertinya. 3 cekungan. Jadi benar-benar treknya itu kita ngerangkak dari bawah sampai atas ngikutin aliran sungai ini. Bisa dilihat trek yang di bawah sini. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, itu ada batu dan lain-lain. Dan yang paling menyulitkan pendakian sebenarnya itu adalah akar, guys. Kalau kalian lihat tuh yang hijau-hijau di sana tuh daun, mungkin boleh di-zoom. Nah, daun-daun itu tuh akar, dan itu benar-benar menyulitkan pendakian. Karena apa? Karena menyulitkan langkah kaki kita untuk bergerak. Udah ada akar, batu, trek harus ngerangkak dengan kemiringan yang lumayan gitu. Jadi itu capek banget dan perjuangan banget bisa sampai tempat camp pertama itu, sangat perjuangan. Ini pos keberapa? Pos 5. Keempat nih sih, kelima ya? Pos 4, ini pos 5 camp Alannya. Itu tenda kita di sana tuh. Di sana di pos 5. Pokoknya untuk teman-teman kalau pemula please jangan ke Kaskar. Capek udah. Kecuali pemulanya ganteng kayak gini. Memasak as usual. Masak roti nih burgu. Ay. Sambil ngops. Ngopi dulu. Ah. Tak seperti itu kafe sih. Berenang guys. Sampai leher. Agak ketengahan sih. Masuklah sini. Ntar udah pakai baju lagi. Tahan. Sini. Jadi guys, ini adalah proses recovery. Let's go. Sebelum mendaki kembali. Let's go. Apaan sih udah nyelup anjing? Dingin banget anjing. Parah. Berenang lah ke sana anjir. Udah tanggung. Enak banget, Bro. Sampai leher.
Anjing keram panggung gua. Sedikit aja. Udah kali mah. Udah lah, 2 menit ini. 2 menit anjing. Apa cok? Percuma banget. Gokil bro. Udah ini semangat anjing. Udah. Nonstop Beuh. ini. Gue belum sabunan, Dok. Sabunan dulu lah. Itu, lamper. Wow. Itu semua yang semalam kita lewatin. Dan nanti kita ke sana. Ke sana kan ya? Iya. Udah matang, Chef? Sebentar lagi. Mantap, Chef kita masak makarna with sausage. Olio. Aman, Jan? Aman. Aman tapi ngopak anjing. Ini sosis. Saya tarik terus, Coach. Dia ngira ini kali ya. Dia naik. Nggak bisa lewat di zoom. Mana ya? Oh, bisa jadi iya punya pendaki. Dia nyari jalur. Bisa jadi punya apa sih yang kayak Govenlik gitu loh. Kayak ngelihat. Ranger. Iya. Ini orang lewat mana? Kita lagi di camp. Yang lain pada beres-beres. Ada drone. Nggak bisa di zoom. Kabur dia, Cuk. Boom. Dan hari ini kita lanjut di day 2 Katskardak. Kita udah selesai packing, udah selesai beres-beres. Semuanya sudah di punggung. Sekarang kita mau melanjutkan rute ke Buyuk Denis Gol. Dan nanti kita bakal camping di sebelum summit. Nah, estimasinya itu sekitar 7 kilo atau 8 kiloan. Namun elevasinya kita sebenarnya turun. Cuman pasti ada naik turunnya juga. Dan di hari ini nanti sore kita targetnya udah di tempat camp lagi. Jadi kita targetnya mau bermalam 1 malam lagi. Setelah itu kita pikirkan bersama untuk summit dan untuk pulangnya. Karena yang jelas logistik terbatas. Terus cuacanya kalau siang sangat terik. Karena di Turki udah mulai musim panas. Jadi triknya trik-trik kering. Dan di Katskarda ini bukan tipe gunung yang vegetasinya lebat kayak gunung-gunung di Indonesia. Jadi modelnya pasti kontur-konturnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bebatuan, aliran sungai, dan akar-akar merambat yang liar. Itu yang menjadi challenge. Nah, di malam hari itu dingin. Bisa sekitar 8 derajat sampai 5 derajat. Tadi malam beberapa footage nggak bisa diambil. Tapi tadi pagi si Ari sama si Ardi udah survei
untuk melihat rute kita tadi malam dan akan ditampilin videonya nanti. So hari ini kita lanjut dulu. Oke guys, Kita di mana? kita udah sampai di Buyuk Denis Golf, kakaknya Pucuk Golf. Jadi aliran sungai yang kita lewati itu yang mengalir sampai bawah sana itu berasal dari danau ini. Bisa dilihat. Jadi hulunya adalah di danau ini. Jadi ini salah satu mata air terbesar di Kaskarda. Sebenarnya sih kemarin kita mau makan di sini ya teman-teman, cuman karena fisik sudah nggak oke Dan waktunya udah. dan waktu udah jam 11 malam kemarin Ya, kita 11 ngedaki malam. sampai atas. Yes. Jadi kita putuskan ngedaki di Pucuk Golf. Jadi sekarang kita berhenti sejenak buat foto-foto. Kasih lihat. Itu kemarin kita naik ke sana. Cuma karena capek kan akhirnya kita ngeliat yang dekat di sebelah sana. Kalau misalnya kita nggak capek kita bisa lihat ke sini set nyampe coy. Tapi bener dulunya di sini ya? Iya. Nggak ada lagi tuh. Mata air. Mata air sudah dekat. Berenang nggak sih? Sebenarnya cuma 15 menit ya? Hah? 15 menit doang ya? Iya. Wes. Iya. Kemarin kurang banget ya. Kondisinya sayang banget anjing. Ya. Gak apa-apa. Sebelah sana tuh maksud itu bagus tuh. Gak kelihatan soalnya malam-malam. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di pos terakhir. Seperti yang kalian tahu ya, sebelum summit itu ada pos terakhir. Dan sekarang kita berada di pos terakhir setelah menuruni jurang yang sangat tinggi itu. Jadi kita bener-bener literally kita turun dari atas sana. Buset nyamuk. Ya, kita turun dari atas sana. Itu waktu sekitar 2 jam lah untuk turunnya, sejam lah untuk Padahal sejam. kelihatan ya. Ya turun dari sana tuh butuh waktu 1 jam guys. Jadi bener-bener bukan lewat trek tapi lewat jurang gitu. Dan alhamdulillahnya sampai di camp terakhir. Setelah ini kita bakal ke atas sana. Bisa dilihat. Nah itu tuh yang puncaknya tipis itu, jadi mungkin bakal berbahaya besok. Agak ekstrim sedikit. Cuman demi menaklukkan Rize Kaskarda, kita bakal summit besok insya Allah pagi-pagi jam 4 pagi insya Allah. Jadi malam ini kita nginep di sini dulu. Sekarang jam berapa sekarang? Jam 7 pas. Jam 7 pas. Posisi matahari masih di sini. Mantap. Ya, sekali lagi gue ingatkan teman-teman semua untuk yang masih pemula atau ingin mencoba baru ingin mencoba naik gunung, Di kalau Turki. mau di Turki, harap bersama dengan mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pernah gitu. Jangan mungkin ngelihat, mungkin tahu Kaskarda bagus dan lain-lain langsung naik aja gitu, karena benar-benar mereka tidak friendly untuk pemula. Khusus orang-orang kuat, bermental kuat yang bisa sampai puncak Kaskar. Pemula nggak apa-apa, yang penting apa? Apa? Yang penting ganteng kayak gue. Udah mau malam guys, dan lihat awan di sana. Dan rain. Wow, udah mau hitam kok.
sedang persiapan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga lancar. Guys, sekarang hujan lebat. Di situ. Karena kita sedang di puncak gunung. Boleh kena air nggak sih dikit? Gimana? Piye? Ya pajak bisa ya. Oi. Lihat, kita masak aja harus oper-operan. Oi. Cing, nggak dibersihin bangsat. Semoga nggak bocor ya guys. Pagi guys. Selamat pagi. Pagi ini hari berapa Sal? Suruh mikir. Hari ketiga perjalanan kita dari semalam badai besar, angin kenceng, hujan, dingin, hujan es. Jadi pagi ini kita gagal summit guys. Lihat ya. Lihat sekarang juga pagi masih anginnya juga masih lumayan. Kuat gila. Ciao. Semalam tuh kalau misal kita rekam udah kayak, tau gak sih? Gitu ya. Gua kan anginnya dari sini ya, dari sebelah gua. Jadi badan gua tuh kayak ditimpa gitu sama angin. Kacau, cok. Jadi intinya pagi ini kita gagal summit. Nanti siang mau summit atau enggaknya kita lihat nanti. Intinya sekarang masih dingin banget. Buat kencing keluar aja kita belum sanggup. Kayaknya ada ini kayaknya 5 derajat kayaknya. Ada. Pagi tadi kayaknya minus ada sih kayaknya. Oke, ada ya? Oi. Udah bangun? Puncak ngeri. Lihat tuh, orang gila nanyain muncak beginian. Orang gila. Dadanya 24 jam anjing. Oke, coba kita keluar ya guys ya. Kacaunya. Kekencing anjir. Gak banyak loh. Coba kita udah cerah sih, cuman anginnya guys, bangun guys. Selamat pagi dunia. Lihat itu guys. Selamat pagi dunia. Kita cuman berjarak sekitar ya 1,5 jam perjalanan dari puncak. Semua hal yang kita lalui kemarin, tenda kita. Masak apa kita pagi ini, Chef? Kita bikin bubur.
bubur, lauknya telur, paling sama sosis ntar. Sosisnya di mana ya? Di sini ya? Sana. Di sana. Guys, sosis guys. Di Apa? sosis. Aduh, goblok mati. Oh, dulu. Yang ada lagi kan sini, Cok. Nggak ada, ya udah, ntar gue cari dulu. Mana minum? Aing ke mana? Situ aja, Cok. Untuk Set. ini taruh luar. Situ. Taruh luar. Oh sos, ngeliat pemandangan dulu dari tenda. Limu. Der. Piye toh? Sabar. Oke guys, hari Awas. ketiga perjalanan, hari kedua pendakian. Terjadi lagi dia semakin tanya. Pagi ini kita sarapan bubui. Wuih. Nyabu berarti. Bubui. Aman. Itu view luar. Lu sendiri. Bisa. Sekarang kita nyabu, guys. Nyabui dulu. Nyarap bubur. Kurang kelihatan di video. Ini tuh sosis dadar. Ini Ardi. Live reportnya Ardi. Oke, hari ini kita gagal summit, guys. Karena dari semalam sampai dengan hari ini tuh masih badai ya. Semalam tuh hujan serta badai, kalau sekarang sisa anginnya doang. Jadi tidak memungkinkan untuk kita lanjut ke puncak Kachkar. Oke. Begitu guys intinya. So, setelah sarapan kita ngopi dulu sambil merencanakan perjalanan selanjutnya. Ya, gini lah. Kalau freelance Kita mau pengacara. lanjut apa enggak? Mau lanjut apa enggak pikir ntar, yang penting berangkat aja dulu. Kita pengacara, guys. Pengangguran banyak acara. Ngerokok dulu. Sebat-sebat dulu, guys. Awas sampai lu ntar anyut. Kayaknya ini GPS. Ini GPS yang ada saljunya ini pasti belum update yang terupdate sekarang kan? Ya mapsnya maps itu enggak sih? Belum update. Tapi bisa Ini kan- jadi ada salju juga Sal. Ini kan titik terakhir yang bisa didapat. Sebenarnya Jadi itu bukan puncak asli kan? oh, Puncak paling ujung kan? iya. Kalau puncak paling ujung kan pasti ke daerah ini apa nih? Ini bisa jadi ke sini. Nih. Iya. Ini aja masih ada goalnya nih di sini. Puncaknya di sini. Itu puncak itu terakhir. Sini nih. Jadi kalau misal mau naik pun udah nyampe sini juga udah bagus. Nyampe sini. Bisa langsung motong kita balik. Iya, mau balik ke sini juga ada selale. Terus ke sini balik ke camp lagi juga nggak terlalu jauh. Halo guys. Jadi sekarang kita persiapan ke puncak. Ini udah double jaket semuanya. Pokoknya doain guys, semoga kita sampai puncak ya. Semoga. Amin. Insya Allah hari ini kita akan coba ke puncak. Semoga kita bisa sampai puncak dengan selamat dan turun juga dengan selamat. Amin. Al-Fatihah. Yo. Pendakian Rio. Ayo. Hari menemukan mata air. Natural spring.
Sudah sampai di Jalan sebentar kayak gitu. Kayak udah jauh. Dua kali ini. Aranokta ya? Kedua dong kali ini. Cuman jalur nanya terus. Apa? Tuh, hujan bagus buat sih. Tidak capek-capek, capek anjing gua. Ngatur nafas. Biar nggak berat. Karena apa jauh? Justru kalau ditenteng tangan malah Iya. Belum ya? ini sekarang udah merangkak dulu. Halo guys. 11.14 kita sampai di waypoint kedua sebelum mencapai Pisian. Ketinggian berapa? Apa? Ketinggian berapa? Sekarang ada di ketinggian sebentar. Ketinggian di 2951. Berapa? 2951. Loh, lah ini Tadi katanya 3140. 3140. Iya. 3140. Oh, berarti 3140. Agak tinggian jamnya coba. 3140 mPl. Dan ini kita belum mencapai puncak, kita perlu menaikkan elevasi sekitar Puncaknya di berapa? Kasih tahu. kita perlu menaikkan elevasi sekitar 200 meter ke atas lagi karena itu ada di 3.300 sekian untuk puncak dari Kaskarda ini. Seperti itu. Bam. Kita di pos 2. Menuju puncak. Menuju puncak. Pos 2 menuju puncak. Mungkin ada sekitar 3 pos lagi yang jaraknya ya hampir-hampir sama. Cuman kalau memang dilihat kita lumayan jauh karena langsung menanjak terus. Semoga target puncaknya tercapai. Yang penting kita safety dulu. Safety first. Kalau ngelihat jam sekarang 11.23. Lumayan panas, lumayan terik juga kalau udah di atas. Cuman anginnya juga kadang kencang, kadang enggak. Kalau bersahabat terus sih enak. Cuman kalau anginnya kencang kan susah. Karena kita posisinya menanjak terus dan konturnya bebatuan. Jadi otomatis bikin kaki cepet capek. Terus udara juga semakin tipis oksigen. Susah guys, tarik nafas. Nggak bisa panjang. Ya. Sebenarnya yang susah di pendakian kali ini tuh kita masih meraba-raba jalur. Karena jalurnya itu tidak ada tanda kayak di Indo kan mungkin ada tanda. Ada panah-panah. Mungkin ada batu yang ditumbuk. Beberapa batu ditumbuk. Jadi jalur ini ada batu ditumbuk. Cuman jaraknya lumayan berjauhan dan karena konturnya bebatuan bikin kita bingung. Tadi sempat motong jalur off track. Memang lebih cepat, cuman sangat berbahaya juga. Karena menanjak kita harus ngerangkak satu-satu, satunya yang paling atas ngarahin buat ambil batu ini dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ini jalurnya udah pakem, sebenarnya enak banget sih. Maksudnya kita nggak bingung juga jalannya. Ya, mungkin buat next semoga orang lokal bisa bikin jalur yang pasti. Terus juga ada estimasi, jadi tahu dari tempat A sampai tempat B berapa menit atau mungkin jalurnya seperti apa. Jadi udah persiapan. Begitu. Habis ini kita lanjut istirahat. Oke.
Jadi kita udah sampai di pos pertigaan. Hanya berjarak berapa pos dari puncak? 2 atau 1 aja? Satu pos lagi menuju puncak. Jadi pertigaan di sini itu 2 jalur. Di jalur kiri yang sudah kita lewati itu untuk naik. Nanti kita turunnya di belakang bukit ini. Jadi belakang bukit ini ada jalur. Cuman PR-nya untuk ke jalur puncaknya kita harus melewati tebing. Nah, kita lagi mikirin caranya gimana buat muter biar nggak lewat tebing. Soalnya lumayan curam. Dan kita juga ada bawa 1 tas buat isinya air, kompor buat ngopi. Ini sekarang lagi ngopi. Ngopi guys. Ngopi dulu. Jadi ya oke lah, orang pertama yang ngopi di Katskarda yang udah di atas nih. Sekarang emang ketinggian berapa? 3.300. 3.300. 3299. 3299 ya. Sebenarnya kalau dibandingin sama gunung-gunung lain di Indonesia, sebenarnya nggak jauh beda. Cuman karena di sini curam dan berbatu, jadi challenge-nya di situ. Apalagi seperti ada yang trek resmi. kita bilang tadi, belum ada trek resmi. Jadi kita cuman mengikuti jalur orang lewat aplikasi Wikiloc. Ya, seperti ini challenge-nya kalau di gunung di Turki, karena orang Turki sendiri sepertinya kurang antusias dan nggak punya hobi untuk naik gunung kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan tersistem dengan baik ya. Kalau mau naik gunung harus simaksi dulu, perbekalannya dihitung cukup atau enggak dan lain sebagainya. Kalau di sini kemarin sesuai pengalaman kita kemarin yang waktu di base camp itu orangnya ramah dan oke, kalian mau naik ya udah hati-hati. Berapa rencananya, berapa hari? 3 hari 2 malam gitu atau 3 hari 3 malam. Oh ya udah oke. Sama paling cuman dijelasin titik-titik poin-poinnya aja. Jadi kayak kita ngasih tahu map kita kayak, jadi nanti rencana kita seperti ini. Nah, sama dia baru di observasi map kita, baru sama dia di okein gitu, diiyakan bahwasanya bisa untuk ke puncak dengan jalur ini gitu. Jadi cuman paling menyarankan aja. Jadi mungkin untuk dari pertama kalian camp di sini, hari kedua camp di sini, baru naik ke puncak kayak gitu. Nggak terlalu diperiksa secara detail lah apa aja yang kita buat, dan itu enggak, cuman rencana aja sih, rencana doang, rencananya mau berapa hari. Iya, seperti itu. Cuman ini memang challenge-nya seperti itu. Jadi karena jalurnya masih meraba-raba, jadi ya sudah, kita cuman berpatokan dengan aplikasi Wikiloc. Bahkan tadi beberapa kali kita motong jalur tanpa sengaja sebenarnya. Terus sadar-sadar ketika kita buka, lah ini kita ternyata nge-cut. Habis itu kita balik ke on track lagi. Kayak gitu. Sekarang di ketinggian 3.200, anginnya alhamdulillah nggak terlalu kencang. Cuman kita ketika melihat ke sana itu masih ada salju yang belum cair. Terus kita juga belum tahu puncak mana yang bisa didaki. Karena memang ada batasan ya. Jadi memang di aplikasi Wikiloc sendiri itu memang sudah ditulis bahwa ini batasan untuk naik. Jadi ketika sudah melewati itu, berarti itu resikonya sudah sangat tinggi resikonya. Lebih dari batasan tersebut harus menggunakan alat lengkap seperti alpine climbing gitu, panjat tebing. Nggak bisa tangan kosong gitu. Jadi memang harus, kalau untuk ke puncak tertingginya mungkin harus benar-benar Proper dan alatnya. proper, dan alatnya harus benar-benar yang memang sesuai dengan medan pendakian batuan dan tebing gitu. Dan kita tangan kosong. Ya. Tapi so far udah bagus banget sih. Maksudnya keep on track terus sesuai rencana kemarin. Sebenarnya yang hari pertama doang karena kita ya kepotong makan dan lain sebagainya. Memang melewati lembah, melewati akar dan lain sebagainya. Terus tadi malam juga badai dan lain sebagainya. Makanya kini kita summitnya agak mundur sih sebenarnya dari rencana awal. Tapi coba kita lewati dulu dan kita mengikuti jalur yang udah ada di Wikiloc. Ngefeel-nya Semoga nanti bisa sampai ke puncak. Jadi nanti kalaupun lewat puncak, ya mungkin bisa jadi referensi kalian
bagaimana untuk ke Kaskarda. Oke, kita mau ngopi dulu, mau ya napas dulu lah habis memanjat tebing. Kalau kata Ari, mau di talk dulu sambil ngopi di ketinggian. Soalnya orang Indo pertama kali ngopi di sini orang Minangkabau katanya. Orang Minangkabau pertama yang mampu menaklukkan Kaskarda katanya. Itu orang itu. Oh. Coba ngomong bahasa Padang dulu ambil teriak. Gak mau. Oh shit, Gak mau apa-apa. Ya terserah lu lah, apa kalau di Padang Gini aja ngomong, coba kalau- saya orang Minangkabau pertama yang ke Kaskarda gitu. Kalau- Gimana kalau- bahasa Padangnya? Kalau Salam dari Kachkar. Anjay. kalau Medan kan Horas. Kalau dari Padang apa? Kalau dari Padang nih dengerin ya. Oke. Yo, Sudah sampai di puncak Kaskarda. Seperti ini penampilannya, kita di atas awan. Sebenarnya ada tempat lebih tinggi sedikit, cuman ya merasa cukup dan treknya tidak ngotak. Mungkin butuh bantuan alat profesional. Jadi ya kita puaskan dulu, kita cukupkan dulu untuk keselamatan juga, safety. Mas Ari juga terkena serangan gaib, guys. Karena tujuan utama dari mendaki adalah selamat pulang Bali. Bukan Oke. puncak, guys. Ya, Puncak bonus. oke, seperti itu part 2. Habis ini kita coba kasih lihat di part 3, kita kasih lihat buat trek-treknya seperti apa. Terus nanti di perjalanan juga setelah ini ada taman bunga dan juga air terjun. Oke, segitu dulu. Kita mau istirahat dulu sebentar. Foto-foto habis itu ciao. Oke. See you.